Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa Style TV, kajian kitab Qatrul Ghais yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qatrul Ghais. Insyaallah kita sudah sampai pada masalah yang kedua. Mas'alatun, satu pertanyaan ini. Idza, apabila, kila dikatakan, laka kepadamu, wa kaifa tu'minu billahi, bagaimana kamu beriman kepada Allah. Kita sudah paham bahwa iman kemarin ada amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi, kemudian wa bil yaumil akhirah, ya, kemudian wa bil qadari khairi wa syarrihi minallah. Baru kita ditanya yang pertama, ketika ditanyakan bagaimana kita beriman kepada Allah. Ini penting kita bersama-sama menyimak. Fal jawabu, maka jawabannya antakulah. Ini an ini huruf nasab, takulu jadi takulah. Antakulah, hendaklah kamu jawab, kamu katakan, innallaha, sesungguhnya Allah itu, ta'ala maha tinggi Allah, ahadun itu satu Allah. Makna ahadun diterangkan oleh Syekh Nawawi, yakni munfaridun, yaitu satu, bisifati, yaitu dengan sifatnya. La musyarikun, tidak ada yang bisa menandingi. La musyarika, tidak ada yang bisa menandingi. Lahu, bagi Allah, itu ahad. Wahidun, ini yang dari Abu Lais, bahwa wahidun ay munfaridun bidzat, yaitu eksistensinya Allah, wujudnya Allah itu satu. La syarika, tidak ada sekutu. Lahu, bagi Allah, tidak ada teman lagi, hanya satu. Jadi ketika kita ditanya bagaimana beriman kepada Allah, maka Allah itu satu, zatnya satu, sifatnya ahad. Ya, sifatnya tidak ada yang bisa menandingi sifatnya. Ya. Hayyun itu maha hidup Allah, bihayatin qadimatin, dengan kehidupan yang memang dari dulu. Qaimatun bidzati, jadi hayyun qaimatun bidzati, hidupnya Allah itu memang berada pada zatnya, ya, tidak pada yang lainnya, pada eksistensi, memang hidup dari awal gitu. Alimun, Allah itu alim, maha mengetahui, ya. Bi ilmin qadimin, ilmunya Allah itu qadim, bukan sesuatu yang baru yang karena belajar lalu dia tahu, enggak, karena qadim, dari awal memang qadim. Qaimin bidzat, dan itu juga memang melekat pada zat Allah. Muhitin, ilmunya Allah itu meliputi bil wajibi, ilmu yang wajib, wal jaizi, yang boleh, wal mustahil, yang mustahil. Allah paham, tahu semua apa yang harus, apa yang tidak boleh, yang mustahil terjadi. Allah tahu. Qadirun, jadi Allah itu qadirun, Allah itu maha berkehendak, berkuasa Allah. Biqudratin qadimatin, dengan kekuasaan yang memang qadimah, itu qadim dari dulu. Qaimatun bidzati juga sama, ini berkaitan dengan zat Allah. La bimu'alajatin, bukan kekuasaan yang ya karena dipelihara begitu, bukan. Wala wasitotin, bukan juga karena ada perantara, karena ada orang yang memberikan kekuasaan. Mu'alajah itu seperti misalnya kita karena mendapatkan jasa, menang dan seterusnya, kita diberi kekuasaan. Enggak. La yalhiquhu ajzun, yang itu tidak pernah kemudian ada lemah dalam Allah berkuasa, itu tidak ada lemah, tidak ada kelemahannya. Ammatut ta'alluq bil ya, lil makanat, jadi
Jadi Allah itu ya kuasanya itu ta'alluq ya. Muridun, Allah itu berkehendak bi iradatin qadimatin, dengan kehendak yang sama, qaimatun bidzat. Sami'un, maha mendengar. Kemudian basirun, ya maha melihat. Ya Allah itu melihat. Mutakallimun, Allah itu berkalam. Dan semua qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun, alimun, hayyun, kemudian wahidun, itu semuanya qaimatun bidzat. Ya, memang ada pada zat Allah ya. Mutakallimun, ya Allah berkalam bi kalamin qadim, kalam yang qadim, bakin, yang itu kekal. Kalam Allah juga sama, qaimin bidzati, itu juga sama, dia kalamnya itu memang Allah sendiri, yang bukan karena diajari atau tidak ya. Kalam Allah itu laisa biharfin. Ini laisa biharfin, tidak dengan huruf, wala sautin, tidak dengan suara. Tidak seperti kita ya. Fala yasbiquhu, maka tidak diawali kalam Allah. Adamun, Adam itu tidak mengawali kalam. Sebelumnya tidak bisa bicara, lalu bisa bicara, bukan begitu. Wala yulhiquhu, wala yalhiquhu, dan juga sama, tidak kemudian diakhiri dengan ada. Awalnya bisa, lalu nanti tidak bisa. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam itu memang dari dahulu sampai sekarang, sampai selamanya, bakin ya. Contoh mutakallimun yang muta'alliqun bil wajib, firman Allah yang berkaitan dengan sifat yang wajib. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, innani, sesungguhnya saya Allah, anallahu, saya adalah Allah, la ilaha, ini Allah sendiri yang berkalam. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada zat yang berhak disembah, illa ana, kecuali saya, katanya Allah. Fa'bud, maka sembahlah ni, saya. Itu kalam yang berkaitan dengan yang wajib, bahwa Allah itu wajib ada, dan ya memang tidak boleh kita menyembah selain Allah. Contoh misalnya yang berkaitan dengan bil mustahil, sesuatu yang mustahil. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innallah, sungguhnya Allah, salisu. Itu kata-kata kalam yang dikatakan oleh orang ya. Ya, orang yang musyrik, yang mereka itu menyekutukan Allah dalam zatnya, bahwa ada Tuhan yang lain. Tapi kita tidak, kita beriman kepada Allah. Allah itu ahadul wahidun. Ahad sifatnya ya, tidak ada yang yang menyerupai sifatnya. Kemudian wahidun, zatnya tidak ada teman, zatnya tidak ada. Contoh yang jais, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakan kalian, dan Allah juga yang kemudian menciptakan apa yang kalian lakukan. Jadi ketika kita berbuat, itu juga kalau orang yang yakin kepada Allah, dia tidak bertindak, dia sadar bahwa dia bisa berbuat, dan itu karena karunia Allah, karena izin Allah. Lanjut, ini cukup dalam, saya kesalahan, mohon maaf ya. Wassahihu, dan sah ya, benar, anna madlul al-alfadhi, bahwa makna lafat-lafat allati naqra'uha, yang kami baca, itu yang ada di Al-Quran tentunya, itu muta'alliqatul kalamin nafsi, itu berkaitan dengan kalam Allah al-Qadim, an-nafsi al-Qadim, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qasim. Dan itu juga yang jami'ul mutaakhirin itu berittifaq ya. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian menghadirkan satu diskusi di sini. Wa in su'ilta, ketika kamu ditanyakan anil Qur'ani, tentang Al-Quran, apakah Quran itu qadimun atau hadithun, apakah Quran itu qadim atau hadis, artinya memang dari dahulu, qadim kekal ya, atau dia sesuatu yang baru. Maka Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian memberikan keterangan begini. Fayambawi, maka seyogyanya laka bagimu, ketika kamu misalnya ditanya seperti itu,
antastafsirah, agar kamu itu meminta maksud as-sailah kepada yang bertanya. Apa maksud dengan pertanyaanmu itu? Fa in qala, maka jika dia berkata, yang bertanya tadi berkata, muradi, maksudku al-qaimu bidzatihi ta'ala, dia melekat ya, kepada zat Allah ya. Maka ad-dallu, yang menunjukkan alaihi ma bainana, maka fakul, jawab, huwa qadimun bi qidamid dzati. Maka Al-Qur'an itu qadim dengan kidamnya zat Allah tadi, karena Allah itu kidam, dahulu Allah, sebelum ada, tidak la yasbiquhu adamun wa la yalhiquhu adamun ya, tidak dimulai ketidakadaan dan tidak diakhiri oleh ketidakadaan. Li'annahu min jumlati sifatiha al-wajibati lahu, karena tadi itu ya, kidam itu termasuk sifat Allah ya. Maka kita mengatakan qadimun bi qidamid. Tapi kalau misalnya si fulan tadi yang bertanya itu maksudnya mengatakan ma bainad daffataini minan nukushi ya. Artinya ya bainad daffataini itu ya kayak kita ini diskusi ya, ayat Quran yang sesuatu yang membahas tentang apa? Maka artinya bukan yang al-qaim bidzatihi, tetapi seperti ada dialog di Al-Quran gitu ya. Lalu ada Nabi Musa berkata, lalu bahkan ada seperti misalnya Abu Lahab ada di zaman Rasulullah, tabbat yada abi lahabi wa tab, misalnya begitu. Maka fakul, ini Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan maksud, fakul lahu, maka katakan padanya, dzalika hadisun, itu hadis bihudusin nukushi, dengan barunya diskusi itu, karena wa kadzalikal alfaz, begitu juga lafadznya. Jadi wa in qala, kalau misalnya itu yang dikatakan maksudku itu min haitsul madluli, dari sisi makna Al-Qur'an, fakul lahu, maka katakan bagi orang yang bertanya itu, inna, sungguhnya madalla, apa yang ada di Al-Quran itu menunjukkan pada zatihi, pada zat Allah, au sifatin, atau sifat min sifatihi, dari sifat-sifat Allah, au hikayatin, atau hikayah lahu, tentang Allah Ta'ala, maka huwa qadimun, maknanya itu qadim. Jadi cukup bijaksana ya Syekh Nawawi Al-Bantani kalau kita lihat di sini. Wa ma dalla 'alal hawadisi, adapun kalau misalnya itu menunjukkan pada sesuatu yang baru, yang keadaan yang baru terjadi, au sifat atau sifat-sifat yang hadis, seperti zawatul makhluqat ya, kaitannya dengan yang dimiliki oleh makhluk atau zat-zat makhluk, ada makhluk karena disebut juga di Al-Qur'an tuh ya, au sifat atau sifat-sifatnya, seperti kajahlina, seperti ketidaktahuan kami, wa ilmina, dan ketahuan kami, maka madlul di situ adalah hadisun. Ini kita kerangkakan ketika Allah itu dibahas di sini mutakallimun, yaitu berkalam ya. Wasumiyat, dan kemudian dinamakan tilkal ibaratu, ibarat-ibarat tadi bi kalamillahi, dengan kalam Allah. Kenapa? Fa innaha, karena sungguhnya kalam ibarat yang tadi yang dari Al-Qur'an itu dalatun, itu menunjukkan ala kalamillah, atas kalam Allah. Allah mutakallimun. Fa inna ma'nahu, karena sungguhnya maknanya innama, ya sungguhnya yanfahimu, akan dipahami biha, dengan ibarat-ibarat itu. Jadi kalau misalnya dijelaskan di sini fa'in ubiru anhu, kalau ibarat tadi kemudian diibaratkan bil arabiyati, dengan bahasa Arab, fahuwa Quran, maka disebut Al-Quran. Wa in ubiru anhu, kalau misalnya kalam itu tadi dikalamkan bil abariyati, dengan bahasa Abariyah. Abariyah itu wahwa lughatul Yahudi ya, berarti bahasa Ibrani, wahwa Taurat, maka kalam Allah itu adalah Taurat.
Wa in ubirah, kalau misalnya diibaratkan bisuryaniyati dengan bahasa Suryani, fahuwa Injil, maka itu adalah Injil wa Zabur dan Zabur. Perhatikan di sini pemirsa sekalian, waqtilaful ibarati, perbedaan artinya macam-macam ibarah yang diungkapkan itu. Ada yang dengan bahasa Arab, ada dengan bahasa Suryani, ada yang bahasa Ibrani. La tastalzimu, itu tidak juga kemudian mengharuskan ikhtilaful kalam. Semua itu tetap dikatakan firman Allah, ya. Kama anna Allah, sebagaimana sungguhnya Allah Ta'ala yusamma, Allah memberikan nama biibaratin mukhtalifatin, dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Padahal ma'anna dzatahu, padahal zat Allah itu wahidatun. Seperti Allah memberikan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Padahal zat Allah itu wahidatun. Itu satu. Bakin, ya, ini terkait mutakallimun intaha di sini. Jadi jelas kita ketika kaitannya dengan Al-Qur'an bahwa sesuatu yang ada di Al-Quran, semuanya itu adalah kalam Allah dan kita beriman kepadanya. Bakin, kekal, khallaqun, ya, Allah itu maha pencipta. Razzaqun, Allah itu maha memberi rezeki. Kita tambahkan di sini, insya Allah kita akan selesaikan kajian tentang bagaimana beriman kepada Allah dalam satu tayangan ini, ya. Apa yang dimaksud dengan rizki? Ini wasmur rizki, penamaan ar-rizki itu la yahtassu, tidak dikhususkan bil ma'kuli, dengan yang dimakan, wal mashrubi, dan yang diminum. Bahkan kulluma, semua apa yang intafa'ah, memberikan manfaat, bihi, dengannya, artinya dengan ma itu, al-hayawanu mengambil manfaat, min ma'kulin, dari yang dimakan, wa masyrubin, atau yang diminum, wa malbusin, atau yang dipakai, wa wairiha, atau yang lain, maka itu disebut dengan rizki. Bukan hanya yang kita makan, kita minum, itu rizki, tapi semua yang kita bisa mengambil manfaat, maka itu disebut rizki. Wa min a'zami rizki, termasuk rizki yang paling besar itu adalah at-taufiq, pertolongan Allah, ya, hidayah Allah li ta'ati, untuk bertaat. Karenanya rizki kemudian disebut dua macam, yaitu zahirun, zahir, yang kita makan itu, wa batinun, dan batin. Apa yang batin itu? Wahi al-ma'arifu, mengenal Allah, itu adalah rizki. Wal mukasyafatu, kemudian tersingkap ilmunya Allah, itu juga adalah rizki. Dan itu bagi hati kita, karena hati ini adalah batin, asrar juga batin. Nah, sementara yang zahir seperti makanan yang kita mengenyangkan, snack dan seterusnya, wadzalika lil abdan, itu untuk badan kita. Terakhir saya lewati ini, terakhir ini faidatun, satu faidah yang disampaikan. Man, barang siapa tarokah, dia meninggalkan arba'a kalimatin, empat kata, kamulah imanuhu, maka imannya akan sempurna. Apa empat kata itu? Pertama, aina, di mana, kaifah, bagaimana, mata, kapan, kam, berapa. Nah, kalau ini sudah bisa ditinggalkan, maka iman kepada Allah itu sempurna. Tetapi kalau toh misalnya ada yang bertanya, misalnya kita ditanya, aina Allah, di mana Allah? Maka jawabannya, laisa fi makanin, tidak ada di sebuah tempat, wala yamurru alaihi zamanun, dan tidak melewati tempat. Jadi Allah itu, kalau jawabannya begitu, kalau ada yang bertanya, aina Allah. Lalu kita sudah tidak bertanya, kaifa, bagaimana Allah? Maka
Jawabannya laisa kamislihi syai'un. Tidak ada syai'un, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun kamislihi seperti Allah. Kalau ditanya kapan Allah itu ada, maka jawabannya lahu awwalun. Allah itu memiliki pertama, ya awalan, bila ibtidain, tanpa ada permulaan. Walahu akhirun, dan Allah itu punya akhir, bilantihain, tanpa ada penyelesaian, tanpa ada akhir gitu. Jadi Allah itu begitu kalau dijawab kapan gitu. Tapi kalau ditanya kam, berapa, maka jawabannya wahidun la min qillatin. Itu satu Allah, tidak ada sedikitnya ya, tidak ada satu Allah. Maka juga jawab Allahu ahad. Allah itu adalah satu. Di awal kita sudah dijelaskan oleh Syekh Nawawi bahwa ahadun itu munfaridun bisifati, la musyarika lahu. Sedangkan wahidun itu munfaridun bidzati, la syarika lahu. Jadi tidak ada teman bagi Allah, tidak ada syarikat. La musyarika, tidak ada yang mampu menandingi. Itu ahad. Ahad itu kaitannya dengan sifat, wahidun itu kaitannya dengan dzat. Intaha wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.